Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang komponen data grid view ya. Jadi dibuka project yang kemarin kita sudah belajar tentang data grid view. Jadi pengisian data di dalamnya hanya baru sampai tambah data. Sekarang kita akan belajar bagaimana data itu bisa diedit dan dihapus. Nah, logikanya pertama, tombol edit ini jadi ini kalau dijalankan kemarin sudah bisa dicoba ya. Loh, ini kok error. Ini jalanin lagi. Mau kena klik ya. Jadi kalau ini misalnya Fanta, stoknya ada 3, ini disimpan, saya tambah lagi. Ini sedap. Ini berapa? Ini 5 gitu. Ini disimpan. Nah, tombol edit nanti kita akan buat di sini. Nah, actionnya bagaimana? Actionnya dia akan mengedit apa yang diedit, data yang ada di sini. Nah, biar data di tabel ini muncul, jadi kita akan buat dulu terlebih dahulu. Ketika ini diklik, secara otomatis keluar kode barangnya BR001, Fanta stoknya 3. Kalau saya klik ini, dia BR002, mie sedap, stoknya 5 ya. Sehingga kalau diedit, text box ini yang awalnya read only, dia akan berubah menjadi enable ya. Jadi maksudnya ini bisa diedit gitu, sehingga kita bisa mengeditnya data yang ada di sini, sehingga tombol edit tadi yang tulisannya edit akan berubah jadi simpan, sehingga kalau itu disimpan, data yang kita edit di sini akan mempengaruhi perubahan data yang ada di dalam tabel ini. Oke, kita akan buat seperti itu. Pertama kita buat bagaimana atau kita buat tombolnya dulu. Jadi kita buat tombol di sini. Tombolnya ini saya kasih nama edit seperti ini. Jadi ya kita buat dulu, kalau tombol ini diklik, kalau edit dia jadi update, kalau update dia jadi edit. Kita buat seperti ini dulu. Jadi misalnya if button 2, ini button 2, titik text sama dengan, kalau sama dengan edit tulisannya, maka button 2 titik text akan saya ganti menjadi update. Ini titik koma ya, jangan lupa titik komanya. Saya kasih kurung aja lah biar ini saya taruh sini. Else selain itu ini jadi edit. Nah, kita buat seperti ini dulu. Jadi maunya saya jadi kalau ini diklik edit dia jadi update, hingga update diklik dia jadi edit lagi. Nah, nanti kalau ini diedit datanya, asalkan data ini tidak kosong ya, dia akan mengenablekan data ini sehingga bisa diedit dan bisa diupdate. Tapi terlebih dahulu kita buat dulu datanya yang di sini, biar tabel ini kalau diklik, text box yang di atas ini akan berubah sesuai dengan baris yang kita pilih. Jadi actionnya ada di sini. Jadi klik 2 kali aja, jadi cell content klik ya. Jadi kalau kontennya diklik, event apa yang akan dilakukan? Jadi kita pertama harus mengambil barisnya dulu. Jadi misalnya sih kita indeks row-nya ya. Jadi baris keberapa yang sudah kita klik. Jadi di sini bisa kalian menggunakan E ini ya. Atau kalian bisa menggunakan E ini adalah data grid view cell event. Jadi event di dalam cell. Titik E titik row index seperti ini. Value. Sudah ada row index saja seperti ini. Selanjutnya kalau kita mau menampilkan apa yang ada di ini, yang dipilih, jadi kita tentukan dulu, misalnya kode ya. Kode itu adalah, saya akan isi kode titik text dengan apa? Dengan data grid view. Ini bisa langsung titik row ya. Titik rows. Seperti ini. Rows-nya dengan indeks keberapa? Indeks ke I. Indeksnya kan sudah dapat. Habis itu selnya
kalian bisa, kalau datanya ada 4 berarti 0, kode itu kan pertama, berarti ada di data ke 0, selnya sel ke 0, titik value dibuat string ya, itu string seperti ini. Oke, nggak error. Ini tinggal kalian copy aja, selnya diganti. Ini kalau nama 1, ini 2. Jadi terus ini ya teksnya juga diganti ya. Ini diganti nama, ini diganti stop. Sehingga kalau ini dijalankan, ditambah, saya tambah dulu. Fanta isinya 1 ya. Terus saya tambah lagi, ini sedap 5 seperti ini. Enggak, ini kalau diklik, nah itu kan berubah toh. Oh, kalau enggak berubah tapi kok kayaknya kurang sensitif ya. Jadi kayaknya sepertinya eventnya keliru ya. Jadi event data grid-nya keliru, bukan di sini. Jadi kita cek dulu eventnya. Sepertinya kalau dipilih itu, nah ini selection change. Jadi kita buat eventnya di sini. Tapi di sini eventnya tidak pakai E lagi, guys. Kita coba. Ya, ini row indexnya terdeteksi ya. Jadi kalau kalian eventnya ada di sini, sebenarnya E-nya ini ada di dalam event. Jadi E titik ini di sini nggak ada eventnya. Jadi kalian harus mengambil current row, data grid view. Jadi klik current row gitu ya. Jadi terus indeksnya seperti ini. Jadi kalian harus mengambil indeksnya di dalam data grid view. Sebenarnya teknisnya sama, tapi eventnya berbeda ya. Ini coba. Ini lebih sensitif enggak? Ini Fanta. Saya tambah lagi. Ini sedap. Ini 4. Saya simpan. Oke. Ini diklik. Oke, sepertinya lebih sensitif ya. Jadi apa yang saya pilih? Jadi kalau eventnya, ini eventnya apa ini? Ini selection king. Jadi apa yang dipilih itu berubah ya. Jadi dia akan mengisi text box-nya seperti ini. Nah, jadi datanya sudah bisa sesuai. Jadi sesuai apa yang diklik ya. Jadi kalau baris pertama ya secara otomatis data yang di atas akan berisi data baris pertama, ini baris kedua. Nah, kita buat programnya di sini. Ketika klik baris kedua dan kita edit, nah secara otomatis, nah, tombolnya kan berubah update. Dan ini text box-nya ini bisa diedit. Dua ini, kalau BR-nya nggak usah. Sehingga bagaimana cara membuatnya? Eventnya tetap ada di event tombol ini, diedit pada saat mau update ya. Jadi di sini kita tambah txt nama titik read only-nya di false kan. Seperti ini. Terus txt stock ya. txt stock read only sama dengan false. Yang dibuat read only. Oke, kita coba dulu. Nah, itu enggak ya. Habis itu kita buat txt nama ya, nama titik fokus. Ini sepertinya bisa. Kita coba. Nah, itu langsung fokus ke sini ya. Tapi kalau datanya kosong, kita cek dulu kalau if jika dt titik rows con. Jadi connya jika dt-nya itu tabelnya atau langsung ke, itu lebih besar daripada 0. Jadi maksudnya kalau ada isinya, dia akan mengenablekan. Jadi kalau di dalam DT, data di dalam ini ya, DT ini ya. DT ini kalau ada isinya, kalian bisa mengenablekan. Kalau nggak ada isinya,
Ya enggak. Oh ya, kasih lawannya aja. Else lawannya kalian buat tetap jadi true ini ya. True, terus yang bawah true juga. Enggak nih kalau dijalankan. Jadi kalau diedit dia tidak berubah. Oh, update-nya juga harusnya tidak boleh ngupdate ya. Ini juga jangan. Kenapa? Oh ya sudah sih sebenarnya bisa ditaruh di atas. Tapi nggak apa-apa lah dulu. Buat satu-satu dulu. Jadi kalau diedit ya nggak bisa. Datanya masih. Kalau kalian mau nampilkan pesan bisa. Misalnya kalau data kosong, data tidak boleh kosong gitu. Atau dibuatkan mistake informasi ya. Mistake box titik show, kalian isi data masih kosong seperti ini. Jadi ini info ya, info captionnya, sigboardnya, buttonnya ya, buttonnya oke aja. Terus ini kayaknya icon dulu ya, iconnya info, buttonnya oke. Button oke seperti ini. Oh ini button dulu, kayak kebalik. Ini ada di sini, ini seperti ini. Ya ini kalau dijalankan, jadi data masih kosong seperti ini. Jadi barusan itu info itu ada teksnya, ikonnya ini, tombolnya hanya oke gitu ya. Data masih kosong. Jadi kalau kalian isi datanya, saya tambah Fanta 5, tambah lagi ya datanya soalnya belum ke database, kalian harus masih ngisi satu-satu ya. Nanti kalau sudah datanya terkoneksi dengan database mungkin bisa lebih enak lagi. Jadi ini edit. Nah, sekarang kalau diedit, nah itu kan bisa diganti ya. Sehingga nanti kalau diupdate, ininya mati, datanya akan terupdate. Nah, di sini ini kalau update dan nanti kalau teknisnya kalau mau simpan, simpannya itu ada di sini. Kalau edit, nah proses simpan di sini. Jadi tombol pertama kan edit, habis itu dia ngaktifkan. Sesudah aktif, jika sudah aktif gitu ya, kalau sudah update, tulisannya sudah update, maka actionnya adalah menyimpan. Untuk menyimpan data, ini saya taruh bawahnya ini aja. Ini dt, rows-nya baris keberapa gitu. Jadi kalian harus bisa langsung seperti ini sih, data grid view, current row index. Habis itu ini current row index. Nah, kita bikin siku lagi seperti ini. Nah, kolomnya keberapa? Kolomnya bisa kalian kasih, bisa dengan nama atau dengan indeks. Jadi namanya itu bisa dengan nama ini atau dengan indeks ya. Jadi indeksnya ya dari 0, 1. Kalau mau pakai nama pun tidak apa-apa. Kode barang misalnya seperti ini. Kita coba dua-duanya ya. Jadi kalau mau pakai nama ya bisa seperti ini. Jadi kode barangnya tetap dari kode ya, txt kode, walaupun nggak berubah ya dibuat aja. Terus kalau kalian mau pakai indeks, kalau ini indeks 1, ini indeks kedua, itu sama aja.
txt nama, kalau ini txt stop. Ini edit. Ya kalau mau dikasih sukses misalnya edit berhasil, atau ketika sudah dia tersimpan jangan lupa dia mengtrukan ini ya. Jadi kalau ini diedit, ya data masih kosong, kalau ditambah kita isi sudah, ininya 4 seperti ini, simpan, tambah lagi, sembarangan dulu lah, 4, simpan. Nah misalnya ini mau diedit, edit lah, bisa diganti dengan Fanta. Oh stoknya bukan 4, ternyata stoknya 2, update. Nah seperti itu, bisa kan? Jadi teknisnya, intinya kalian tidak harus persis kayak punya saya, intinya alur logikanya ngerti. Jadi kalau mau edit, diedit, tinggal diedit. Oh ini mie sedap ternyata ada 54, update. Terus bagaimana pada saat ini kalian ngeklik tambah? Kan aneh ya. Jadi diusahakan kalau ngupdate tombol ini nggak bisa diklik. Jadi ya kasih event lagi gitu. Jadi kalau kalian mau edit, nah editnya di sini datanya. Jadi ini buttonnya button. Nah ini kalau kalian tidak dikasih nama itu bingungnya sini. Oh button 1. Berarti eventnya saya taruh di sini. Button 1 titik enable sama dengan false. Jadi dia ada enable. Nah jika sudah sukses, jangan lupa diteruskan enable-nya. Terus seperti ini. Tujuannya apa? Biar tidak diklik nantinya. Data masih kosong. Ini saya sembarangan dulu. Ini sebelahnya. Nanti ada validasi harus angka itu nanti ya. Ini saya simpan. Nah, ketika saya mau ngedit ini, edit. Nah, ini kan tidak bisa diklik tak? Kalau diupdate, nah dia bisa diklik lagi. Seperti itu. Oke, itu untuk edit. Sekarang kita akan buat untuk delete ya. Logikanya delete sama kayak edit. Jadi apa yang kita klik di sini, misalnya data yang klik di sini, nanti data di sini akan berubah, nanti akan ada delete ya. Sehingga kita akan buat tombol untuk ngedelete. Oke, namanya diganti delete. Delete seperti ini. Delete. Terus kita buat untuk delete ya kita harus tahu barisnya juga. Jadi barisnya ini copy aja. Saya barisnya. Terus untuk ngedelete-nya kita buat datanya harus ada dulu datanya. Ada untuk ngecek datanya kan ini. Jadi di dalam DT itu datanya harus ada. Sehingga kalau ada bisa di delete. Terus delete-nya berdasarkan current data row ini. Jadi perintahnya gimana? Perintahnya ya DT lagi. Saya taruh sini. Aduh, kok gini. DT titik rows I barisnya ke I titik delete. Seperti ini. Ini adalah proses delete. Dia akan mendelete. Ini kalau dijalankan, kita coba dulu. Kita tambah. Kalian kasih event ya, kalau ini ditambah ininya ada terklik, tambahin aja lah sesuai logika kalian. Misalnya mie, oh sembarangan aja lah. Saya simpan seperti ini, ditambah lagi, simpan, saya tambah lagi. Jadi saya akan ngedelete data BR ini, nah seperti ini. Dan ini mau di delete,
seperti ini kalau di delete. Haha, kalau baris terakhir nggak bisa. Oh, jadi ini dikasih informasi ya kalau datanya. Kita coba dengan ini. Jadi dia seleksinya akan minta kalau datanya. Jadi ditambahin aja seperti ini. Kalau ada datanya dia akan ngupdate seperti ini. Sehingga kalau ngedelete-nya sampai banyak, disimpan, ditambah, disimpan, sehingga ini kalau di delete, ini di delete, oh error juga. Ini data ini allow datanya 0, indeksnya ke ini apa current ya? Sol jadi dia datanya soalnya 0. Ya kalian bisa menggunakan try atau pakai try aja lah. Habis itu catch, exception ABC, terserah ini nama ya, nama variable untuk menampilkan error. Kalian nggak usah ditampilkan juga ada apa-apa, sepenting menangkap errornya nggak jalan gitu. Kalau ditambah soalnya barusan berpengaruh soalnya indeksnya kosong. Ini saya nambah. Ini kalau di delete itu datanya kosong ya tinggal. Sebenarnya ini terjadi error, tapi tidak apa-apa lah. Jadi kalau ini ditambah lagi, ini bisa. Seperti itu. Mungkin itu saja materinya pada minggu ini. Jadi kita sudah belajar edit dan delete. Jadi terkait dengan bagaimana biar lebih bagus lagi, bisa kalian lebih ekspor sendiri ya. Nanti bisa ditanyakan pada saat praktikum. Jadi ini kita sudah belajar edit. Editnya tidak harus kalian ngikutin logika yang saya buat. Misalnya kalau delete-nya pun kalau kalian mau ditambahkan konfirmasi juga bisa. Jadi kalau ini data ini mau di delete, kalau iya dia akan melakukan delete, kalau enggak ya nggak usah melakukan delete. Tinggal kalian explore data untuk mixed dialog jika mau ada konfirmasi. Oke, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.